Di tengah ramainya investasi reksadana, saham-saham blue chip sampai kripto, masih cuan gak sih naruh uang di deposito hari gini? Tunggu, jangan-jangan masih banyak yang belum paham konsep deposito di bank. Atau malah gak tahu kalau ada instrumen investasi yang namanya deposito. Jadi gimana sih konsep deposito itu? Deposito itu kamu titip uang ke bank dan berjanji secara terikat nggak akan ganggu-gugat selama jangka waktu tertentu. Periodenya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau lebih. Sebagai imbalan karena udah ngelok uang kamu di bank, bank akan kasih timbal balik berupa bunga yang biasanya dan pastinya lebih tinggi dari tabungan biasa. Tapi ingat ya, perbedaan kunci dengan tabungan biasa adalah uang ini nggak bisa kamu tarik seenaknya. Maksudnya, kamu nggak bisa narik kapan aja sesuka hati kayak ngambil di ATM. Kalau nekat bisa kena penalti. Terus deposito ini aman nggak ya? Ya jelas aman banget. Duit kamu di deposito itu kayak kamu punya bodyguard pribadi, namanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selama simpanan kamu di bawah 2 miliar per bank dan bunganya nggak kelewat batas wajar yang ditentukan LPS yaitu 4% untuk bank konvensional dan 6,5% untuk BPR, uang kamu dijamin 100% aman. Secara sederhana, aman yang dimaksud kalau terjadi suatu krisis keuangan yang menyebabkan penarikan uang tunai besar-besaran. LPS lah yang akan menjamin pasokan uangnya cukup bagi para nasabah. Terus gimana cara kita bisa dapat layanan berjenis deposito ini? Padang cuan dong pastinya. Jenis layanan deposito ada di bank konvensional maupun bank digital. Bunga deposito pun bervariasi. Bank konvensional biasanya ngasih di kisaran 2,25% sampai 3,35% tergantung tenornya. Di sisi lain, bank digital lagi perang bunga. Ada yang nawarin 5%, 6%, bahkan 9%. Menggiurkan banget kan? Tapi jangan lupa, per Juni 2025, LPS cuma menjamin bunga sampai 4% untuk bank konvensional. Kalau kamu ambil deposito yang bunganya lebih dari itu, bodyguardnya hilang alias simpanan kamu nggak dijamin. Jadi hati-hati ya, cuan boleh tapi keamanan tetap nomor 1. Kalau menurutku pribadi, lebih baik deposito itu dipakai untuk tujuan keuangan yang lebih jelas dan bukan untuk trading atau memperoleh keuntungan yang misalnya ya untuk dana darurat, untuk tabungan pendidikan anak misalnya, atau untuk tujuan-tujuan keuangan spesifik misalnya mau renovasi rumah, mau menikah, atau mau membeli kendaraan, atau untuk DP rumah seperti itu sih. Oke, kalau udah aman terus gimana caranya? Ada 2 langkah. Langkah pertama, riset, kamu bandingkan dulu suku bunga antar bank. Cek website mereka, tentukan bunga mana yang paling cocok buat kamu. Lalu lihat deh jangka waktunya. Makin lama kamu ngunci duit, biasanya makin tinggi bunganya. Sesuaikan sama tujuan keuangan kamu ya. Nah, langkah kedua, eksekusi. Syaratnya biasanya kamu perlu punya rekening di bank tersebut. Terus siapkan juga dananya. Sekarang ada yang mulai dari 1 juta loh. Kemudian pilih tenor, isi formulir dan pastinya siapkan identitas diri kamu, KTP dan kadang NPWP. Nah, biar makin jelas, let's do the math. Kita hitung langsung kalau simpan uang 10 juta di tabungan biasa dan di deposito. Eits, kayaknya ada yang teriak pajak 20% nih. Tenang, kita hitung juga. Misalnya, kamu nyimpen dana sebesar 10 juta di Bank BRI selama 12 bulan dengan suku bunga 0,7% per tahun. Ini sumbernya kita ambil dari info tabungan BRI ya. Artinya, dalam setahun kamu dapat bunga 70.000. Tapi ada biaya admin bulanan sebesar 12.000. Kalau dikali 12 bulan itu jadi 144.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya 70.000 dikurang 144.000 minus 74.000 alias bukannya untung malah tekor. Di sisi lain, kalau kamu simpan 10 juta di deposito BRI selama 12 bulan, kamu bakal dapat bunga sebesar 3% per tahun yang aman dijamin LPS. Nah, besar bunga ini didapatkan dari CNBC Indonesia. Bunga kotornya berarti 300.000, kemudian dipotong pajak 20%. Tenang, yang kena pajak itu bunganya, bukan pokok uangnya. Jadi pajaknya 60.000.
Maka bunga bersih yang kamu terima adalah 240.000. Kelihatan kan bedanya? Yang satu minus, yang satunya plus. Jadi apa rapor akhir buat deposito? Jawabannya sangat layak, tapi bersyarat. Meski fleksibel dan potensi untungnya terbatas, deposito adalah instrumen yang nilainya A+ kalau tujuan kamu adalah keamanan, imbal hasil pasti, dan untuk target jangka pendek sampai menengah. Deposito juga jadi cara cerdas buat melatih disiplin dan melindungi nilai uang. Sebenarnya ya lebih secure untuk instrumen investasi ya, karena kita tahu tiap bulan kita dapat bunga itu berapa. Karena memang ada tujuan keuangan yang masih harus dikejar dalam waktu yang cukup lama, deposito tetap aku pakai yang masih ada, aku pertahankan, dan aku hanya pakai untuk keadaan yang sangat darurat. Tahun lalu pernah dipakai, tapi habis itu ya diganti lagi, diisi lagi gitu. Tapi juga menabung juga di instrumen lainnya itu juga nggak berhenti sih. Dan karena BI Rate sekarang sedang ditahan stabil di 5,5%, suku bunga deposito juga cenderung akan stabil. Ini ngasih kita kepastian dan jadi waktu yang pas buat ngunci rate yang bagus. Satu tips wajib, pastikan kamu punya dana darurat yang liquid dulu di tabungan yang biasa. Baru sisanya masukin ke deposito. 1, jangan jadikan deposito sebagai satu-satunya instrumen investasi. Ada pepatah yang bilang jangan menaruh telur di satu keranjang. Jadi kalau untuk aku pribadi, deposito itu ya hanya untuk menabung, tapi aku juga main di instrumen lainnya yang murni untuk investasi. Jadi deposito itu hanya satu telur saja dari banyak telur yang kita punya gitu. Sekarang giliran kamu, coba share di kolom komentar menurut risetmu, deposito di bank mana yang paling menarik saat ini.